Selamat siang, hari ini kita memasuki minggu terakhir atau pertemuan ke-14. Kita akan bahas tentang lanjutan nilai eigen yang minggu lalu sudah kita bahas ya. Tapi di sini kita akan bahas tentang diagonalisasi ortogonal ya. Sebetulnya ini sudah pernah kita bahas di sebelumnya dalam vektor ya. Jadi teorema yang ada seperti yang minggu lalu sudah kita bahas, bahwa ketika matrik A adalah suatu matrik butuh sangkar n kali n, maka pernyataan berikut ekivalen satu sama lainnya ya, yaitu yang pertama, matrik A dapat didiagonalisasi secara ortogonal ya. Jadi definisinya A adalah matrik butuh sangkar n kali n, maka A dapat didiagonalisasi secara ortogonal. Yang kedua, mempunyai himpunan ortonormal dari n vektor eigen ya. Jadi ini urutannya seperti ini. Dan yang ketiga adalah ketika syaratnya adalah A adalah matriks simetri. Jadi ini teorema bagaimana kita mendapatkan bahwa suatu matrik bisa dinyatakan didiagonalisasi secara ortogonal, maka A-nya harus simetri ya. Nah, ketika matrik A adalah simetri, maka vektor-vektor ruang eigen yang berbeda akan ortogonal ya. Jadi vektor-vektor dari ruang eigen yang beda itu akan ortogonal. Nah, selanjutnya teoremanya adalah persamaan karakteristik dari matrik A simetri hanya mempunyai akar-akar real ya. Jadi seperti itu. Maka selanjutnya teoremanya, ketika nilai eigen lambda dari matrik simetri diulang k kali, maka akar persamaan karakteristik tersebut sebagai akar persamaannya, maka ruang eigen yang bersesuaian dengan alfa adalah ruang berdimensi k ya, berdimensi k karena diulang berapa kali k-nya ya. Nah, apa yang dinamakan matriks simetri minggu lalu sudah dibahas sebetulnya ya. Jadi atau dalam pembahasan matrik simetri adalah matrik yang kalau ditransposkan tidak berubah ya matriknya. Jadi ketika ada matrik A seperti ini 1 4 5 4 min 3 0 5 0 7, kalau ditranspos artinya baris menjadi kolom, kolom menjadi baris ya. Jadi akan menjadikan nilainya tidak berubah ya. Jadi A transpos dengan A nilainya sama. Ini yang dinamakan matriks simetri ya. Jadi matriks simetri itu adalah matrik kalau ditranspos artinya baris menjadi kolom itu, atau kolom menjadi baris itu hasilnya tidak berubah ya. Ini yang namanya matriks simetri ya. Yang kedua, nilai eigen lambda dari matriks simetri diulang k kali, artinya dalam bentuk pangkat ya, 2 atau 3 kali misalnya ya. Seperti ini, kalau dia diketahui matrik A adalah seperti ini, maka persamaan karakteristiknya menjadi seperti ini, sehingga lambda 1 itu sama dengan 4 kuadrat 4-nya 2 kali ya, dan lambda 2 itu sama dengan 1 itu 2 kali, dan ini adalah lambda sama dengan 2. Jadi yang kita ketahui adalah lambda 4 dan lambda 1 itu ada pangkat 2 itu berarti diulang 2 kali ya, sedangkan lambda sama dengan 2 itu hanya sekali. Jadi ruang eigen bersesuaian dengan lambda, maka untuk ruang eigen sama dengan 4 lambdanya dan lambda sama dengan 1, maka dimensinya adalah 2 masing-masing ya. Dan ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 2 dimensinya 1, itu maksudnya
seperti ini, nilai eigen dari matriks simetri A diulang K kali, maka dimensinya sesuai dengan nilai K nya ya. Oke, itu pemahamannya. Nah, dua pertanyaan yang akan kita tinjau ya. Yang pertama, matrik yang manakah yang dapat didiagonalisasi secara ortogonal? Jadi ini yang minggu lalu sudah kita bahas ya. Jadi ini adalah matrik yang simetri ya. Yang kedua, bagaimana mencari matrik ortogonal melaksanakan diagonalisasi ya. Jadi di sini yang pertama adalah bagaimana matriknya bisa didiagonalisasi secara ortogonal adalah matrik simetri. Nah, sekarang mencari matrik ortogonal untuk melaksanakan diagonalisasi bagaimana? Ya, menjawab pertama adalah matriknya simetri ya. Yang kedua, untuk mencari matrik P yang ortogonal ya, matrik P itu yang bisa melaksanakan diagonalisasi matrik simetri ya. Jadi di sini mencari matrik ortogonal itu adalah matrik yang P ya. Jadi minggu lalu kita bahas yang A saja, yang sekarang akan kita bahas adalah mencari P yang bisa mendiagonalisasi matrik simetri ya. Jadi teorema pertama adalah A dapat didiagonalisasi ortogonal jika terdapat P yang ortogonal ya. Jadi minggu lalu sudah kita bahas yang pertama, yang kedua ini yang akan kita bahas hari ini ya, matrik P yang ortogonal. Jadi dalam pembahasan minggu lalu juga sudah kita nyatakan bahwa P inverse dari dikalikan dengan matrik simetri dikalikan dengan P nya itu sama dengan P transpose dikalikan A dikalikan dengan P nya. Artinya di sini kalau kita lihat ini adalah P inverse itu harus sama dengan P transpose ya, untuk bisa dinyatakan kita mendapatkan matrik diagonalnya ya. Jadi dengan membuat persamaan ini maka kita mendapatkan nilai diagonal matrik diagonalnya. Jadi P dikatakan mendiagonalisasi A secara ortogonal ya. Jadi kita hari ini pembahasannya tentang matrik P nya ya. Waktu kemarin kita membahas tentang, minggu lalu kita bahas tentang matrik yang dapat didiagonalisasi ya. Jadi dengan kata lain dinyatakan bahwa sebuah matrik persegi ya P dikatakan ortogonal ketika transpos matriknya itu sama dengan inverse-nya ya. Jadi inverse-nya itu sama dengan transposnya ya. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Carilah matrik ortogonal P yang dapat mendiagonalisasi matrik A yang dinyatakan seperti ini. Jadi matrik A nya sudah simetri ya, artinya A itu sama dengan A transposnya ya. Jadi kita diminta untuk mencari matrik ortogonalnya P yang dapat mendiagonalisasi ya. Jadi kita harus membuat persamaan karakteristik dari matrik A nya dulu ya. Jadi kita mengikuti eigenvalue minggu lalu bahwa determinan dari lambda dengan matrik identitas I, artinya semuanya adalah satu ya, diagonalnya dikurangi A nya itu menjadikan persamaan karakteristik. Jadi ini dideterminankan bahwa lambda min 4 ya, dari sini ini yang diketahui A nya, maka persamaan karakteristiknya kita ulangi seperti ini sehingga mendapatkan persamaan seperti ini ya. Jadi lambda min 2 kuadrat dikalikan dengan lambda min 8.
sama dengan 0 ya. Jadi nilai eigen dari A itu adalah lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan 8 ya. Jadi seperti itu. Nah, adapun vektor-vektor yang membentuk basis ruang eigen lambda 2, maka ini kita substitusikan pada persamaan karakteristiknya ya, sehingga diperoleh nilai vektor-vektor menghasilkan adalah min 1, 1, 0 dan U2 nya adalah min 1, 0, 1 ya. Nah, ini setelah mendapatkan vektor eigennya ya, basis vektor ruang eigennya adalah seperti ini, maka kita untuk mencari vektor eigen yang ortonormal dengan metode Gram-Schmidt yang sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu ya. Dihasilkan adalah V1 ya. Anda harus ingat kembali tentang metode Gram-Schmidt ya. Jadi V1 dihasilkan seperti ini ya. Jadi ketika di sini ada lambdanya sama dengan 2 mendapatkan hasil ini, maka V1 dan V2 nya diperoleh dengan menggunakan metode Gram-Schmidt, hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah merupakan anggota dari P ya nantinya ya. Nah, untuk yang basisnya lambda sama dengan 2, maka diperoleh hasil U3 itu 111 ya. Sehingga dengan metode yang sama dengan yang basis lambda sama dengan 2, hasilnya adalah V3 itu 1/3 karena ini sama 111, hasilnya seperti ini ya. Jadi P yang diperoleh dari nilai V tadi ya, jadi vektor-vektor tadi V1, V2, V3 itu menjadi anggota dari P nya sendiri. Jadi P nya adalah ini yang mendiagonalisasi A secara ortogonal ya. Nah, untuk membuktikan bahwa atau mencari nilai diagonalnya, maka kita lakukan perkalian antara P transpos ya, ini ditransposkan hasilnya seperti ini ya, dikalikan dengan A nya dikalikan dengan P nya, hasilnya seperti ini. Jadi diagonalnya adalah seperti ini ya. Oke, jadi ini mencari nilai P atau matrik P yang membuat matrik simetri itu didiagonalisasi secara ortogonal ya. Nah, contoh yang kedua, yang terakhir yang kita bahas dalam pertemuan terakhir ini adalah ketika diketahui matrik bucu sangkar ya, A ini adalah simetri. Karena apa? Karena A nya sama A transpos, nilainya sama ya. Dicari, disuruh kita mencari P yang mendiagonalisasi secara ortogonal ya. Jadi ini sama dengan nomor 1 tadi ya, kita mencari persamaan karakteristik dari nilai A ya. Jadi karakteristiknya seperti ini, sehingga didapat persamaan karakteristiknya ini, hasilnya adalah lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan 3 dan lambda 3 nya sama dengan min 3 ya. Oke, jadi untuk lambda sama dengan 3, maka SPL nya kita masukkan ke dalam persamaan karakteristiknya lambda, sehingga hasilnya seperti ini. Diperoleh solusinya adalah X1, X2, X3 adalah T110 ditambah X min 2, 0, 1. Jadi ini ada dua ruang vektornya ya. Jadi untuk lambda min 3 ya, ini U1 nya adalah ini ya, U2 nya adalah ini ya. Sedangkan untuk SPL min 3 hasilnya adalah seperti ini ya. Kita masukkan lambdanya ke dalam persamaan karakteristik, sehingga diperoleh solusi adalah hasilnya adalah
T min T 2T, sehingga mendapatkan ruang vektornya adalah 1 min 1 2 ya. Jadi U3 nya adalah 1 min 1 2. Nah, selanjutnya kita dengan metode Gram-Schmidt ya mendapatkan nilai V1 nya seperti ini, V2 ini, V3 ini, sehingga P yang diminta itu adalah ini adalah kolom 1 dari P, ini adalah kolom 2 dari P, ini adalah kolom 3 dari P. Jadi hari ini selesai sampai di sini kita membahas tentang matriks P yang mendiagonalisasi matriks simetri A secara ortogonal ya. Baik, sampai di sini pertemuan pembahasan tentang matematika 3 ya. Maka saya ucapkan semoga bisa bermanfaat bagi Anda semua ya. Terima kasih.